tidak mengenal Pendeta Yohanes Adri ini, saya akan memperkenalkan secara singkat. Pendeta Yohanes Adri ini menyelesaikan studi doktoralnya di Westminster Theological Seminary untuk bidang hermeneutik dan interpretasi biblika. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Sinode GKY. Tanpa berpanjang-panjang lagi, saya akan menyerahkan waktu selanjutnya untuk sesi seminar ini kepada Pak Yohanes Adri. Silakan, Pak Adri. Saya bisa share screen ya. Saya bisa diizinkan untuk share screen? Pak Denny. Ya, sekarang coba Pak. Oke Pak. Ya. Ya, selamat malam rekan-rekan Komisi Adelpos ya GKY Puri, dan juga saya lihat ada beberapa mungkin dari GKY atau mungkin dari gereja yang lain ya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk saya diminta men-sharingkan topik tentang last ini ya. Kita masuk di dalam doa terlebih dahulu ya sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu dalam persekutuan melalui Zoom meeting ini. Khususnya untuk persekutuan para pria, baik di GKY Puri Indah maupun juga rekan-rekan dari jemaat yang lain. Tuhan, Kau tahu kerinduan kami untuk kami bisa belajar firman-Mu, belajar kebenaran, dan kami dibawa untuk hidup dalam kebenaran. Sekalipun ada kalanya kami merasa bahwa hidup dalam kebenaran itu bukan sesuatu yang mudah. Seringkali kami merasa Tuhan bahwa itu tidak sesuai dengan natur kami, yang selalu menginginkan apa yang menyenangkan diri kami sendiri. Tetapi Tuhan, tolonglah kami sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang ditebus oleh Engkau, untuk kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sekalipun kami tahu tidak mudah, sekalipun kami tahu banyak tantangan. Tetapi itulah panggilan-Mu untuk kami, anak-anak-Mu, untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan, baik untuk hamba-Mu yang akan men-sharingkan dari kebenaran firman Tuhan, maupun juga nanti interaksi melalui tanya jawab. Kami rindu kami semua belajar dan dibentuk oleh Tuhan sendiri melalui kebenaran, dan kami bertumbuh dalam kebenaran sehingga kami makin menyerupai Kristus di dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya akan melakukan pendekatan secara biblika ya untuk topik ini. Jadi sesuai mungkin dengan bidang saya, yaitu penafsiran Alkitab, maka saya ingin untuk mendekati topik ini dari perspektif biblika, dalam perspektif Alkitab. Jadi bukan dari perspektif psikologi, ya, bukan juga dari perspektif ilmu-ilmu yang lain, tetapi ingin melihat apa yang Alkitab itu katakan mengenai last ini. Ya, mungkin sebagian besar kita tahu, ya, orang banyak membicarakan dari dulu sampai sekarang mengenai 7 deadly sins, ya, 7 dosa maut, ya, 7 dosa yang mematikan. Ya, ini bukan formula yang baru, tapi ini sudah dari dulu, ya. Dari zaman dulu sudah dibicarakan mengenai 7 deadly sins, yaitu kemarahan, kemudian kerakusan, kemudian iri hati, kemudian keserakahan, kemudian lust yang kita akan bicarakan hari ini, kemudian kesombongan, dan kemudian itu adalah kemalasan. Ya, saya percaya 7 deadly sin ini bukan artinya lebih mematikan daripada atau lebih berbahaya daripada dosa-dosa lainnya. Saya percaya bahwa semua dosa itu pada dasarnya itu mematikan, ya. Semua dosa itu pada dasarnya berbahaya. Tetapi mungkin disebut sebagai 7 deadly sin karena
dianggap bahwa sepertinya 7 dosa ini merepresentasikan akan dosa-dosa yang lain. Mungkin 7 dosa ini dianggap seperti menjadi sumber untuk berbagai dosa-dosa yang lain. Jadi ini seperti dosa-dosa akar begitu ya. Akar dari berbagai dosa itu muncul dari dosa-dosa ini. Ya, ini mungkin menjadi pemikiran di balik apa yang orang sering sebut sebagai 7 deadly sins ya. Nah, kita hari ini akan menyoroti satu aja, yaitu lust ya. Nah, sebelum kita masuk lebih spesifik untuk lust, khususnya di dalam kaitan dengan seks, yaitu sexual lust, saya ingin mengajak saudara untuk melihat terlebih dahulu secara umum mengenai lust itu dari perspektif perikop di Yakobus pasal 4. Ya, Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ya. Saya ajak untuk kalau saudara membawa Alkitab atau saudara bisa pakai gadget saudara, saya ingin mengajak untuk membaca perikop ini ya. Kita akan lihat sekilas untuk kemudian kita mencoba untuk memahami berbagai perspektif tentang lust ini lebih dulu ya. Yakobus 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadikan sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, ini Yakobus 4 ayat 1 sampai 8 yang saya akan pakai menjadi dasar untuk kita berbicara mengenai beberapa hal terlebih dahulu secara umum tentang lust, ya, tentang nafsu, ya. Kita nggak bicara khusus terlebih dahulu mengenai sexual lust atau nafsu seksual, ya. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari ya dari perikop ini mengenai lust. Yang pertama, yang namanya lust itu pada dasarnya itu adalah keinginan. Tetapi lebih spesifik lagi, lust itu adalah keinginan yang sangat-sangat kuat menguasai bahkan juga mengontrol hati dan diri kita dengan kuat. Begitu kuat sekali sehingga kita itu merasa ini harus saya dapatkan, apa yang saya inginkan itu. Nah, saudara, kalau melihat di kamus itu mendefinisikan lust itu seperti ini, secara umum ya. An overwhelming desire or craving. Ya, jadi satu keinginan craving yang begitu luar biasa sekali. Atau diterjemahkan atau didefinisikan a strong desire for something or someone. Jadi satu keinginan yang begitu kuat sekali untuk sesuatu atau untuk seseorang. Ya, jadi ini definisi kamus secara umum. Kalau kita perhatikan di Yakobus 4 ini itu muncul kata kamu mengingini di ayat yang kedua. Ya, you desire. Itu kalau di dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai itu menggambarkan satu keinginan yang sangat kuat sekali. Ya, jadi bukan sembarangan keinginan, tetapi keinginan sangat kuat. Selain itu, saudara perhatikan, di ayat 1 yang tadi kita baca, itu dikatakan begini, dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Kalau diterjemahkan harafiah itu, yang berperang di dalam
dirimu. Saudara, kita tahu tujuan dari yang namanya peperangan itu adalah untuk menguasai, untuk mengontrol. Jadi ada peperangan antara keinginan atau hawa nafsu itu dengan sesuatu yang lain di dalam diri kita. Ya, sesuatu yang lain itu bisa berupa mungkin keinginan yang baik, sesuatu yang lain itu bisa berupa suara Roh Kudus, ya, pimpinan Roh Kudus atau suara Tuhan, sepertinya begitu ya, yang berbicara kepada kita dan itu berjuang nih, ya berperang nih. Nah, ketika nafsu ini berperang dan menang, maka kita tahu nafsu ini menjadi sesuatu yang kemudian menguasai hati, menguasai diri kita. Dan jikalau sesuatu menguasai diri atau hati kita, maka pasti itu akan mendatangkan akibat yang memberikan pengaruh kepada kehidupan dan tingkah laku kita. Jadi pasti memberi pengaruh. Kalau sesuatu itu menguasai hati apapun itu, dan itu nanti akan terwujud nyata melalui perbuatan atau melalui tingkah laku kita. Nah, saudara, melihat di Yakobus 4 nih, begitu kuat gambaran tentang lust ini, sampai kemudian dikatakan di ayat yang ketiga, ya, gambaran orang ini berdoa. Dia pakai doa loh, dia datang pada Tuhan dalam doa, tetapi yang dia minta hendak dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsunya. Jadi keinginan begitu kuat, dan ini mungkin orang percaya, maka dia pakai doa. Tetapi doa dipakai hanya sebagai alat. Alat untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang diinginkan itu. Ya, kalau dia mungkin berdoa kepada Tuhan sepertinya berkata begini, "You must get me what I want." Tuhan, kau harus memberikan kepadaku untuk mendapatkan apa yang aku inginkan nih. Ya. Jadi engkau harus menolong aku. Sorry, ada satu kata yang hilang. You must help. Ya, help me to get what I want. Jadi engkau harus menolong aku untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Jadi kita melihat problema dengan keinginan ini adalah bukan sekedar keinginan, tetapi menjadi satu tuntutan. Ya, satu tuntutan. Nah, saudara, kita tahu keinginan itu kan ada dua macam. Keinginan yang untuk sesuatu yang netral, yang oke, yang baik, dan keinginan untuk yang jahat. Nah, saudara, kalau keinginan untuk sesuatu yang jahat, kemudian makin kuat dan berlebihan, ya kita tahu nih bahayanya bagaimana. Keinginan untuk sesuatu yang oke, yang baik, itu baik. Tetapi kalau itu menjadi sesuatu yang berlebihan, itu ada kalanya juga bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya jika kita tidak hati-hati. Ya, jadi itu bisa terjadi seperti itu. Nah, ini yang namanya lust itu adalah keinginan, dan lebih khusus itu keinginan yang begitu kuat sekali, yang menguasai, yang mengontrol akan hati kita. Kedua, di dalam perikop ini kita belajar bahwa yang namanya lust itu, fokusnya itu adalah kesenangan diri. Dan karena fokus yang untuk kesenangan diri ini, maka sering nggak peduli dengan konsekuensi-konsekuensi yang merugikan, khususnya merugikan orang lain. Setelah yang namanya lust itu, fokusnya pleasing oneself, ya, menyenangkan diri. Maka kemudian nggak peduli kalau tindakan-tindakan yang mengikuti akan lust ini untuk mendapatkan apa yang diinginkan itu mendatangkan konsekuensi-konsekuensi yang buruk atau menyakitkan atau merusak orang lain, dia nggak peduli. Yang penting adalah apa? My pleasure. Yang penting adalah keinginanku sendiri. Tadi kita lihat di Yakobus itu muncul kata itu kan, hawa nafsu di ayat 1. Saudara, kata hawa nafsu di ayat 1 itu punya pengertian, kalau diharafiakan, adalah keinginan-keinginan yang dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan. Itu artinya. Di dalam bahasa Yunani itu kata yang mungkin kita pernah dengar, yaitu hedone. Saudara tahu dari kata hedone ini muncul nanti kata hedonisme. Ya, hedonisme itu satu paham yang satu kepercayaan atau satu keyakinan yang hanya kesenangan itu menjadi tujuan satu-satunya. Hedone itu artinya pleasure. Hedone itu artinya kesenangan. Nah, di sini diterjemahkan hawa nafsu. Sesuatu yang dicari karena dianggap bisa memberikan kenikmatan. Maka Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari atau Alkitab bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan begini. Bukankah itu berasal dari keinginan-keinginanmu yang terus saja berperang di dalam dirimu untuk mendapatkan kesenangan dunia? Nah, ini terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini yang lebih jelas sekali. Kenapa ada keinginan itu berperang? Karena mau mendapatkan ya kesenangan dunia. Nah,
kita melihat di sini yang namanya pleasure itu sebenarnya bukan sesuatu yang salah. Ya, pleasure itu bukan sesuatu yang berdosa. Jadi Yakobus tidak bermaksud bahwa orang percaya itu harus menyangkali semua bentuk kesenangan. Saudara tidak salah menikmati kesenangan melalui rekreasi, melalui tamasya, melalui kita makan di restoran yang enak, melalui kemudian kita mungkin nonton TV, nonton bioskop, atau hobi-hobi tertentu, atau kita hangout dengan teman, bahkan mungkin juga di dalamnya termasuk melakukan hubungan seks ya dengan pasangan kita, ya dengan tujuan untuk pleasure, ya itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi itu menjadi sesuatu yang salah ketika menjadikan orang itu hedonis. Ya, saudara, tadi saya katakan filosofi hedonisme itu adalah kepercayaan bahwa pleasure itu sebagai segala-galanya. Nah, pengaruh dari kehidupan kita di dunia ini bisa membuat kita ini akhirnya memiliki nilai-nilai yang akhirnya membuat kita itu menjadi orang yang hedonis. Pokoknya yang penting kesenangan. Segala sesuatu yang lain nggak penting, yang penting kesenangan, kenikmatan. Nah, saudara, itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya sekali dan bisa menguasai diri kita begitu rupa, bahkan muncul ungkapan di ayat yang kedua, kamu mengingini nggak dapat lalu kamu membunuh. Ya, ada perdebatan membunuh di sini harafiah atau tidak, ya kita nggak tahu, tetapi yang jelas ini ada satu tindakan yang mendatangkan kerugian bagi orang lain. Tapi yang jelas orang yang mengingini ini sampai membunuh itu, karena dia nggak peduli konsekuensi buruk bagi orang lain. Yang penting adalah kesenanganku, pleasureku. Nah, ini hal kedua yang kita lihat, fokus utamanya itu pleasure, ya kesenangan diri tanpa peduli dengan apa yang menjadi konsekuensi bagi orang lain. Ketiga, lust itu memiliki kaitan erat dengan coveting. Saudara, coveting itu diterjemahkan di ayat kita, ayat 2 itu sebagai iri hati. Ya, kalau melihat definisi apa itu covet atau to covet itu artinya memiliki satu keinginan yang begitu kuat untuk memiliki sesuatu yang sebenarnya itu haknya milik orang lain, bukan milik kita. Itu kira-kira seperti itu. Maka memang bisa diterjemahkan kamu iri hati, ya kamu iri hati. Jadi bisa menginginkan apa yang menjadi milik orang lain, ya apa yang menjadi mungkin status orang lain atau jabatan orang lain, menginginkan begitu rupa, itu dalam nafsu kita untuk mengejar sesuatu itu, kita bisa punya keinginan untuk memiliki itu. Dan ini erat kaitannya antara lust dengan covet. Nah, saudara, kita hari ini nggak ada waktu melihat ayat-ayat yang banyak yang lain, tapi saya cuma ingin share satu aja. Di 1 Yohanes 2:16, kalau sudah ada waktu membaca, di sana itu dikatakan ada 3 hal yang ada dalam dunia. Kalau engkau mengasihi dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keakuan hidup. Nah, bagi saya menarik sekali, karena di sana disebutkan ada yang namanya lust of the flesh, keinginan daging, tetapi juga ada yang namanya lust of the eyes, keinginan mata. Ya, itu bagi orang-orang yang mengasihi dunia ini. Jadi keinginan daging jelas sekali kan, itu hal-hal yang mendatangkan pleasure, yang kemudian kita berani lakukan sekalipun kita tahu itu adalah aktivitas-aktivitas yang berdosa. Yang penting adalah kedaginganku itu dipuaskan. Nah, itu lust of the flesh. Tetapi menarik sekali, ada yang namanya lust of the eyes, keinginan mata, ya melihat sesuatu yang lain nih, yang kemudian menjadi sesuatu yang diinginkan, begitu loh. Jadi mata kita, penglihatan kita tuh melihat sesuatu yang menyenangkan, yang mungkin dilakukan oleh orang lain atau dialami oleh orang lain atau yang disajikan oleh dunia ini, dan kemudian kita itu memiliki keinginan sekali melalui mata kita untuk saya kepingin juga memiliki atau mungkin menikmati akan hal itu. Jadi salah satu contoh ayat yang terkenal itu adalah hukum yang ke-10 kan, di Keluaran pasal 20 ayat 17. Jangan mengingini, ya, you shall not covet. Ya, jadi rumah sesamamu, istrinya, hambanya, laki-laki, hambanya perempuan, lembu, keledai, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, itu kuat sekali hubungan antara lust itu dengan covet, dengan iri hati. Iri hati itu karena apa? Ingin atau menginginkan apa yang bisa apa yang dimiliki oleh orang lain atau dialami atau dinikmati oleh orang lain untuk kita kemudian juga bisa menikmatinya. Oke, itu yang ke-3. Yang keempat, hal yang kita pelajari di Yakobus 4
tentang lust secara umum ini adalah lust itu akan memimpin atau membawa kepada akibat-akibat buruk. Contoh yang jelas sekali di Yakobus 4 ini di ayat 1 kan dikatakan begitu. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah, saudara, kita nggak tahu dengan jelas sekali apa yang terjadi ya di jemaat yang dikirimi surat Yakobus ini, tetapi yang jelas itu terjadi quarrels and fights. Itu Indonesia menerjemahkan bukan dalam bentuk jamak, harusnya dalam bentuk jamak. Jadi dari mana datangnya sengketa-sengketa dan pertengkaran-pertengkaran di antara kamu? Jadi itu harafiahnya adalah sengketa itu seperti ada konflik yang di mana di dalamnya ada unsur kekerasan. Pertengkaran itu merujuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan kemarahan menyerang satu dengan yang lain. Nah, ini dalam bentuk jamak artinya apa? Sengketa pertengkaran itu terus terjadi dan banyak terjadi. Dan itu satu keadaan yang sudah kronis sekali, bukan yang kejadian sekali. Nah, yang saya ingin kita tarik pelajarannya begini. Jadi Yakobus melihat bahwa akar dari sengketa atau pertengkaran itu adalah keinginan yang kuat untuk mendapatkan apa yang menjadi kesenangan yang diharapkan bisa memuaskan, tetapi kemudian orang ini nggak mendapatkannya. Jadi ada hubungan antara apa yang kita ingini dengan kuat, atau what we lust, apa yang kita ingini, dengan apa yang kemudian menjadikan kita itu bisa marah, bisa bertengkar. Bahkan kalau ada waktu, saudara melihat di ayat yang kedua juga tadi muncul kan beberapa tindakan-tindakan yang buruk lainnya, yaitu iri hati, bertengkar, berkelahi, bahkan kemudian muncul ya, ungkapan membunuh. Ini gambaran yang menggambarkan situasi yang tidak menyenangkan, dan itu jelas sekali merusak, sangat negatif sekali. Saudara, kalau di Yakobus, salah satu ayat yang terkenal di Yakobus itu adalah pasal 1 ayat 14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut. Jadi Yakobus 1, 14-15 mengingatkan kita bahwa yang namanya keinginan, itu kata keinginan yang muncul yang tadi di pasal 4 itu, kamu mengingini, itu kata yang akar katanya sama. Jadi keinginan itu, hati-hati ini, itu bisa menjatuhkan kita dalam dosa. Banyak pencobaan datang karena ketidakmampuan kita untuk mengendalikan keinginan itu. Nah, keinginan ini diseret, dipikat, ya, memikat, menyeret kita, dan kemudian dibuai, dan akhirnya melahirkan dosa. Maka di sanalah awal untuk kemudian kita itu melakukan tindakan-tindakan yang berdosa. Jadi pelajaran yang saya ingin tarik adalah begini, yang namanya lust, yang dengan karakteristik-karakteristik yang tadi saya gambarkan sebelumnya itu pasti akan memimpin berakibat-akibat buruk. Karena itu dosa, karena itu sesuatu yang merusak. Ya, pasti akan mendatangkan kerusakan-kerusakan yang menyedihkan, yang mengerikan. Oke, terakhir. Satu lagi dari Yakobus 4 ini. Lust itu adalah dosa yang berakar kepada apa yang disebut sebagai idolatry. Ya, rekan-rekan yang Adelpos beberapa tahun yang lalu kita pernah retreat Adelpos dengan topik idolatry, ya, idols in the heart, ya, idols of the heart, berhala di dalam hati. Ya, saya banyak menguraikan tentang apa itu idolatry. Setelah perhatikan, ketika bicara lust, kita ini bukan sekedar cuma bicara satu tindakan yang salah atau satu tindakan dosa, bukan sekedar itu. Tetapi kita bicara tentang keinginan yang begitu kuat, yang tadi saya katakan, menguasai, mengontrol hati kita begitu rupa, dan keinginan itu adalah keinginan untuk kesenangan diri, nggak peduli orang lain. Jadi setelah keinginan yang begitu kuat dan selfish ini, itu kalau tidak dikontrol bisa menjadi berhala di dalam kehidupan. Setelah kita bicara berhala, kita tahu kita bukan hanya bicara tentang patung atau benda yang disembah, kan. Berhala itu bisa apapun, anything. Segala sesuatu yang bukan Allah, yang menguasai dan mengontrol hati kita, yang sudah menggeser tempatnya Allah yang harusnya mengontrol hati kita nih. Jadi kalau tadi saya katakan di poin sebelumnya, yaitu lust ini fokus utamanya adalah kesenangan diri, ya. Jadi kebaikanku, kesenanganku itu yang paling tinggi dan itu yang harus aku cari. Bahkan kemudian tadi saya katakan doa pun dipakai sebagai alat untuk mendapatkan itu.
Jadi yang mana yang lebih penting? Keinginannya, bukan Tuhan. Tuhan cuma dipakai sebagai alat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah ini berhala, tanpa sadar sudah menggeser ya tempatnya Allah ini. Saudara, kalau di dalam, saya ambil contoh ya, di Kolose pasal 3 ayat 5 itu jelas sekali di sana yang namanya keserakahan itu diidentikan sebagai idolatry. Ya, itu Kolose 3 ayat 5. Orang yang serakah itu kan memang maunya cuma uang, uang segala-galanya bagi dia. Dan dikatakan di Kolose pasal 3 ayat 5, jelas itu adalah idolatry, penyembahan berhala. Nah, saudara, berhala yang nggak kelihatan ini dalam hati ini, jelas lebih berbahaya karena tersembunyi, nggak kelihatan. Dan seringkali mungkin bisa tidak disadari, dan orang lain nggak bisa memberikan peringatan karena orang lain nggak niat itu. Jadi seseorang bisa memiliki berhala ini sementara dari luarnya kelihatannya baik. Dari luarnya kelihatannya dia masih datang ke gereja. Dari luarnya kelihatannya masih menjalankan kewajiban-kewajiban agama, bahkan mungkin masih terlibat dengan pelayanan. Tetapi sebenarnya di dalam pada kedalaman dirinya dia sudah tinggalkan Tuhan untuk sesuatu yang lain yang dia kejar. Maka kita melihat di Yakobus 4 ini, nggak heran, setelah menegur akan penerima surat ini kan, sebagian dari penerima surat ini, maka sudah lihat tegurannya itu di ayat yang keempat begini, hai kamu, orang-orang yang nggak setia. Indonesia menerjemahkan orang-orang yang nggak setia. Kalau diterjemahkan harafiah itu adalah pezina-pezina, adulterous people. Hai orang-orang yang adalah pezina-pezina rohani. Sudah tahu perzinahan kan? Yaitu memberikan cinta kita kepada seseorang, partner kita, pasangan kita, dan kita berikan pada pasangan lain. Maka kita ini adalah pezina rohani, jikalau kita memberikan hati kita yang harusnya milik Allah, dan diberikan pada Allah, kita berikan pada sesuatu atau seseorang yang lain nih. Maka tidak heran juga dikatakan tadi di ayat yang keempat, kalau engkau bersahabat dengan dunia, dan karena pengaruh dari persahabatan dengan dunia ini sehingga memiliki lust ini, ya keinginan begitu kuat ini, bukankah dikatakan itu permusuhan dengan Allah? Jadi kalau orang ini tidak menemukan Allah itu sebagai sesuatu yang memuaskan, dia cari nih kepada apa yang ditawarkan oleh dunia untuk menjadi hal yang bisa memuaskan dia. Jadi mudah sekali persahabatan dengan dunia ini menjadikan kita bisa memiliki desires yang salah. Ya, persahabatan, pakai kata itu, friendship, itu bukan sekedar cuma teman biasa, tapi gambaran tentang bagaimana kita itu begitu dekat, bagaimana kita itu mengikuti akan standar-standar nilai-nilai prioritas-prioritas dari dunia ini, ya. Nah, ini yang terjadi, ya. Jadi ini yang namanya penyembahan berhala. Maka kita melihat ini jelas bukan sekedar cuma dosa biasa, tetapi itu sesuatu pelanggaran yang serius, berani untuk melawan Allah. Maka lust itu, keinginan-keinginan yang begitu kuat mengontrol itu, sepertinya berkompetisi dengan Tuhan untuk menguasai hati kita. Nah, pada waktu kita memberikan tempat itu untuk lust itu terwujud nyata, sesungguhnya kita sudah jatuh dalam penyembahan berhala, karena kita lebih memilih untuk mendahulukan itu daripada mendahulukan Tuhan. Padahal kita tahu, nggak boleh, firman Tuhan mengatakan melarang, firman Tuhan mengatakan tidak boleh, tetapi kita tetap lakukan itu. Ya, saya tiba-tiba teringat perumpamaan penabur, ya, perumpamaan tentang penabur. Di perumpamaan penabur itu kita tahu kan ada beberapa macam biji benih yang jatuh ke macam tanah yang berbeda. Nah, salah satu yang jatuh itu dikatakan jatuh di semak duri kan. Saya bacakan begini. Yang jatuh di semak duri ialah orang-orang yang telah mendengar firman. Jadi orang yang mendengar firman, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit. Terhimpit nih. Jadi firman itu nggak bertumbuh, tetapi terhimpit. Terhimpit oleh apa? Dikatakan, kalau saya kutip dari Lukas 8:14, terhimpit oleh kekhawatiran, dan kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, saudara perhatikan muncul kata kenikmatan hidup. Ini kesenangan, pleasure itu. Ya, itu kata itu muncul dan dikatakan apa? Orang yang hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan ini, firman-nya itu terhimpit. Dia dengar firman, dia tahu firman, tetapi sepertinya itu nggak bertumbuh. Ya, nggak bertumbuh.
Jadi ini hal yang perlu untuk kita sadari. Jadi ini bukan sekedar satu tindakan berdosa yang kelihatan, tetapi ini sebenarnya sesuatu perlawanan pemberontakan berala dan ingin untuk menyingkirkan Allah itu di dalam kehidupan. Nah, ini sangat berbahaya jikalau ini diteruskan, ya, maka menjadikan orang itu makin berani untuk kemudian melakukan hal-hal yang berbuat dalam hal-hal yang merugikan dan menghancurkan. Ya, ini saudara beberapa hal yang saya ingin melihat secara observasi secara umum mengenai apa itu lust dari perspektif Yakobus pasal 4, ya. Ini hanya dari Yakobus pasal 4 yang saya percaya itu seperti mewakili kalau kita bicara mengenai lust, ya. Nafsu itu banyak, kita bukan hanya bicara seksual lust, ya. Nah, setelah kita melihat itu, sekarang kita masuk lebih khusus lagi ke sexual lust, ya. Kenapa? Karena memang kalau saudara lihat di definisi kamus tadi saya katakan memberikan definisi itu adalah suatu keinginan yang kuat untuk sesuatu atau untuk seseorang, tetapi kamus juga umumnya mendefinisikan lust itu selalu di dalam kaitan dengan seks, ya. Selalu dalam kaitan dengan seks, yaitu satu keinginan seksual yang begitu kuat dan sepertinya nggak bisa dikontrol lagi. Strong sexual desire. Kalau Indonesia itu menerjemahkan nafsu itu, lust itu dalam bahasa Indonesia ada yang menerjemahkan sebagai nafsu birahi, ya, ada yang menerjemahkan yang seperti itu. Nah, saudara kita akan fokus ke sini, tapi saya ingin saudara perhatikan bahwa apa yang 5 hal yang tadi saya katakan tentang lust secara umum itu adalah juga teraplikasi untuk yang namanya sexual lust ini, ya. Jadi apa yang saya tadi katakan itu saya tidak akan ulang, tapi kita bisa kalau mau kaitkan dengan sexual lust ini, nafsu seks ini, hal-hal yang tadi saya katakan 5 hal itu juga berlaku untuk yang namanya sexual lust ini. Ya, tapi saya ingin untuk lebih fokus ke bagian ini, ya. Nah, setelah kita nggak bisa menyangkali sepertinya sex is everywhere. Seks itu ada di mana-mana. Seks itu dipertontonkan di mana-mana. Kita itu sepertinya terus-menerus diekspos dengan berbagai rangsangan seksual yang bersifat visual, misalnya ya, khususnya ya. Kita hidup di dunia yang menawarkan seperti itu, kita dibombardir dengan berbagai pesan-pesan yang berkaitan dengan sensualitas. Kita lihat televisi, kita baca koran, kita baca majalah, kita melihat film dan sebagainya. Kita itu dikonfrontasi dengan gambaran-gambaran dan berita-berita tentang seks. Dan yang lebih parah sekarang adalah seks is on the internet. Yaitu seks itu sepertinya begitu gamblang dibukakan untuk kita itu di internet. Maka kita tidak heran kalau melihat bahwa pornografi dan website yang berkaitan dengan seks itu, ada orang menafsirkan atau memperkirakan itu 60% dari lalu lintas traffic website atau internet. 60%, ya. Jadi itu luar biasa sekali ini. Kalau kita melihat ini, ya. Tadi saya ambil contoh ya, sederhana aja. Tadi saya ingin cari beberapa gambar tentang lust di Google. Begitu saya ketik lust untuk cari gambar, kira-kira apa yang menggambarkan, saya ingin cari gambar yang baik tentunya. Tapi muncul begitu banyak gambar-gambar yang tidak baik. Begitu loh. Wow, langsung ditunjukkan begitu loh. Ya. Jadi kita hidup dalam budaya dunia yang memang meninggikan sexual lust ini dan sexual immorality. Ya, kita hidup dalam budaya yang betul-betul di mana seks itu sudah masuk menyusup luar biasa sekali. Nah, keadaan ini, khususnya untuk kita para pria, jelas pasti menimbulkan godaan secara seksual yang memunculkan yang namanya nafsu seksual ini, sexual lust itu. Ya, pemakaian internet itu, saya pernah baca satu statistik di Amerika, itu pengguna internet di Amerika itu paling tidak 40% pengguna itu mengunjungi website pornografi itu paling tidak sekali sebulan. Dan untuk usia-usia tertentu, itu bisa angkanya lebih tinggi. Usia 18-34, 70% akses ke pornografi itu. Juga ada statistik mengenai orang-orang menonton
film-film porno melalui atau ketika dia ada di kamar hotel. Ini disediakan untuk menonton itu dan mereka kemudian bisa menonton dengan bebasnya. Ya, jadi internet akses ke pornografi itu sangat luar biasa sekali. Nah, saudara, kita hidup di dunia yang seperti ini loh. Dan saya percaya tidak ada satu pria pun yang normal yang kebal dari pencobaan temptation untuk lust ini. Ya, kalau ada pria yang normal yang mengatakan dia tidak bergumul dengan godaan untuk seksual lust ini, saya percaya dia bohong. Ya, tadi di awal Pak Denny sudah menyebutkan buku Patrick Morley. Ya, ini saya pernah tunjukkan 2 tahun lalu ya, kalau nggak salah di ceramah di Adelphos Puri. Patrick Morley menulis buku The Christian Man, ya, pria Kristen, dan isinya memang bicara tentang 10 isu yang para pria itu katakan paling penting, begitu loh ya. Jadi masalah identitas, masalah keseimbangan kehidupan, masalah pertumbuhan iman, pernikahan, anak-anak, friendship, ya, pekerjaan. Juga kita lihat salah satunya adalah lust. Ya, lebih khusus Patrick Morley di dalam buku ini bicara tentang sexual lust. Ya, nah ini salah satu isu dari 10 isu yang para pria anggap itu yang paling penting karena kita berhadapan dengan realita yang seperti ini. Ya. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat 2 perikop berkaitan dengan sexual lust ini. Ya, untuk lebih jelas lagi tentang apa ini sexual lust. Ya, kita bicara sexual lust tuh kita bicara apa sesungguhnya. Perikop pertama itu saya tuliskan di sana 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 5. Saudara perhatikan perkataan Paulus pada jemaat Tesalonika. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hanya informasi saja untuk saudara, ada sedikit perdebatan di ayat yang keempat. Kalau saudara ada yang membuka Alkitab bahasa Inggris, mungkin terjemahannya lain. Tapi saya tidak masuk ke perdebatan itu, karena sekalipun ada perdebatan yang ada pengertian yang lain, tapi intinya sama. Ya, kalau Indonesia itu kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu. Kalau terjemahan bahasa Inggris itu menerjemahkan kamu masing-masing mengontrol tubuhmu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu. Ya, sekalipun ada perdebatan ini atau perbedaan terjemahan ini, tapi yang saya ingin untuk saudara lihat adalah Paulus memang sedang bicara tentang hal seks, ya, dengan memberikan peringatan pertama-tama tentang percabulan. Dan kemudian Paulus dorong untuk apa? Yang kau menikah, ya, punya seorang perempuan jadi istri, dan diminta apa? Tetap hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara perhatikan kata itu, di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu. Apa yang kita pelajari? Saudara melihat begini, keinginan hawa nafsu dalam hal seksual tentunya, karena konteksnya bicara seks, itu merupakan lawan dari pengudusan dan penghormatan. Alkitab Inggris menerjemahkan holiness and honor. Saudara bicara seks, keinginan seks itu pada dasarnya bukan sesuatu yang salah. Karena Tuhan itu menciptakan kita, ya, dari permulaan itu dengan memberikan sexual drive ini atau sexual desire ini, dan itu diberikan kepada kita untuk diwujud nyatakan di dalam konteks pernikahan, ya. Itu sesuatu yang bukan salah. Ya, sexual desire itu sesuatu yang baik yang Tuhan berikan. Tetapi Tuhan berikan bukan hanya di dalam konteks pernikahan, tetapi di dalam tulisan Paulus di 1 Tesalonika 4 ini juga harus sepertinya dituntun oleh 2 hal, yaitu apa? Holiness and honor. Pengudusan dan penghormatan. Jadi, yang namanya lust itu adalah sexual desire yang
di mana unsur honor and holiness-nya hilang. Itu lust. Jadi lust itu adalah apa yang merupakan sexual desire yang kemudian tidak lagi memiliki unsur honor and holiness. Nah, apa ini honor and holiness nih? Sebenarnya kita tahu kekudusan, holiness, itu dalam kaitan secara vertikal hubungan kita dengan Tuhan. Saya hidup menghargai Tuhan, saya hidup menghormati Tuhan, maka saya hidup untuk Dia dengan hidup suci. Karena Dia adalah Tuhan yang suci. Jadi holiness berkaitan secara vertikal, tetapi penghormatan, honor, itu berkaitan dengan secara horizontal. Saudara, kalau unsur ini hilang, itu sexual desire itu menjadi sexual lust. Maka saya setuju, ya, seorang pendeta yang bernama John Piper itu mendefinisikan lust itu dengan berkata begini, yang namanya lust itu pasti punya dua hal ini, sexual lust khususnya, yaitu dishonor its object and disregard God. Itu lust. Tidak menghormati, tidak menghargai objeknya. Saudara, kalau kita jujur, ya, kalau orang nonton pornografi atau kemudian orang memandang seorang perempuan dan kemudian timbul hawa nafsunya, itu tidak menghargai objek itu dan hanya melihat objek itu sebagai objek pelampiasan seks. Bukan melihat dia sebagai seorang manusia yang patut dihargai. Dishonor is object. Dan pada waktu sexual drive ini, kita juga katakanlah misalnya kita yang sudah menikah, kemudian kita tidak tunjukkan kepada pasangan kita. Kita cuma hanya sekedar melampiaskan nafsu seks kita pada pasangan kita. Tetapi kita hidup dengan tidak menghormati, menghargai, kita mungkin KDRT pada pasangan kita, kita memaki, kita menghina, tapi kita tetap berhubungan seks. Saudara, kita itu melampiaskan yang namanya nafsu seks kita. Kenapa? Kita dishonor the object itu. Tetapi yang penting juga di sini diingatkan apa? Disregard God. Yang namanya sexual lust itu adalah tidak mempedulikan Tuhan atau tidak menghargai Tuhan. Maka tidak heran tadi di ayat pasal 4 ayat 3-5 itu. Jadi jangan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya kan? Hidup dalam penghormatan kekudusan bukan di dalam hawa nafsu. Jangan seperti orang-orang yang nggak mengenal Allah. Kalau orang mengenal Allah, mengasihi Allah, punya relasi dengan Allah, dia harusnya tidak melakukan atau tidak hidup dalam keinginan hawa nafsu ini. Begitu. Ya, jadi ini hal yang sangat penting sekali untuk kita menyadari kenapa sexual purity, kekudusan seks itu sesuatu yang penting dan sesuatu yang diajarkan dalam Alkitab. Ya, karena itu adalah satu tindakan yang menunjukkan kepada kita kalau kita jatuh dalam sexual lust itu, kita itu tidak menghargai akan objek dari seks itu dan kita itu terlebih lagi itu tidak menghargai Allah itu sendiri. Kita berani melawan Dia, kita berani untuk hidup tidak sesuai dengan apa yang Dia mau untuk kita hidup kudus. Ya, itu perikop pertama. Perikop kedua adalah Matius 5. Matius 5, 27-28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan, serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Yesus memulai berkata, jangan berzina. Ini pengertian jangan berzina yang dalam kalimat Yesus saya percaya kita semua mengerti. Berzina terjadi ketika seorang pria yang sudah menikah melakukan hubungan seks dengan seorang wanita yang bukan istrinya atau pasangannya, atau mungkin seorang pria yang belum menikah melakukan hubungan seks dengan seorang wanita yang sudah menikah. Itu berzina. Nah, orang-orang Yahudi bicara perzinahan itu lebih ke arah pemahaman tadi itu. Ada hubungan seks yang tidak benar antara laki-laki dan perempuan. Dan jelas itu adalah berdosa. Maka itu salah satu dari 10 hukum. Tapi kita melihat di sini, Yesus itu mengajak untuk lebih dalam lagi. Yesus bukan sekedar bicara tentang physical adultery, tetapi Yesus mengajarkan mengenai adultery
yang terjadi di dalam hati. Yesus memakai ungkapan memandang perempuan serta menginginkannya. Harafianya itu, kalau diterjemahkan, itu adalah look at a woman with lustful intent. Menarik sekali karena kata menginginkan di sini, itu sama dengan kata menginginkan yang tadi pertama, ayat perikop pertama tadi Yakobus pasal 4. Kamu mengingini, tadi Yakobus pasal 4. Di sini dipakai kata yang sama, memandang perempuan, serta menginginkannya. Nah, saudara perhatikan, permasalahannya bukan berhenti di cuma melihat, tetapi melihat dengan penuh nafsu, melihat dengan tujuan untuk menginginkannya, ya, membayangkan tidur bersama atau melakukan hubungan seks. Jadi kita harus bedakan ini antara looking dan lusting. Ini dua hal yang berbeda. Saudara, kita sebagai pria mungkin nggak bisa menghindari. Tiba-tiba muncul di depan kita satu gambaran di mana kita lihat nih. Atau mungkin muncul di depan kita tiba-tiba seorang perempuan yang mungkin berpakaian minim nih. Atau kita melihat atau membuka satu majalah tiba-tiba muncul gambar seorang perempuan yang berpakaian vulgar. Bukan kesengajaan, ya. Kita tiba-tiba nih, atau kita nonton satu film, kemudian tiba-tiba muncul adegan seks, ya, di depan kita nih, atau adegan atau gambar atau adegan seorang wanita yang mungkin telanjang atau bagaimana, begitu ya. Nah, kita nggak bisa menghindari yang namanya looking ini, begitu loh, ya. Jadi ketika looking ini terjadi begitu, kita lihat dan kemudian muncul itu. Nah, setelah kita itu berhadapan dengan satu yang saya sebut sebagai temptation. Berhadapan dengan temptation itu bukan dosa. Ya, maka bedakan juga antara temptation to lust dan to lust itu sendiri. Jadi pencobaan atau godaan untuk bernafsu seperti itu dengan bernafsu itu sendiri. Itu dua hal yang berbeda. Berhadapan dengan pencobaan bukan dosa. Tiba-tiba muncul gambar perempuan yang telanjang mungkin ketika kita buka satu majalah, ya secara tidak sengaja tentunya ya. Setelah itu bukan suatu dosa nih. Ada satu reaksi, katakanlah secara sekilas stimulasi rangsangan seksual, itu bukan dosa karena apa? Karena itulah kita yang diciptakan dengan sexual drive ini. Ya, itu sesuatu yang saya boleh katakan normal. Itu sesuatu yang biologinya kita ini. Ya, ada sesuatu yang muncul, tetapi itu masih bersifat temptation. Kita belum jatuh dalam dosa. Jadi kita ini masih bisa untuk mencegah pikiran-pikiran yang sudah muncul itu kemudian menguasai diri kita sedemikian rupa, masuk di dalam diri kita sedemikian rupa, sampai kemudian menjadikan itu menguasai hati, pikiran, mengontrol, dan kemudian di sana kemudian melahirkan apa yang kita sebut sebagai dosa. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, itulah yang kita sebut sebagai sexual lust. Martin Luther pernah berkata kalimat yang mungkin sudah pernah dengar. Engkau nggak bisa menghentikan burung itu terbang di atas kepalamu. Tetapi engkau bisa mencegah untuk burung itu tidak membangun atau membuat sarang di kepalamu. Sebenarnya kita nggak bisa ini menghindari tiba-tiba ada hal-hal yang terlintas nih di benak kita, ya, dalam pikiran kita. Tetapi kita ini bisa menolak untuk kemudian membiarkan itu mendapat tempat di pikiran kita. Ya, setelah tadi saya kutip Yakobus 1 di awal itu 14-15 kan tentang pencobaan ya. Jadi keinginan tuh muncul, tapi kemudian yang terjadi apa? Ketika keinginan itu kemudian kita terseret, kita terpikat, dan kemudian untuk melahirkan dosa. Jadi Yakobus 1:14-15 mengajarkan kita bagaimana temptation itu bekerja begitu loh. Dan tapi mengingatkan kita dicobai, digoda itu nggak sama dengan berdosa. Ya, temptation itu mengundang, mengajak kita untuk berdosa. Tetapi temptation itu bukan dosa. Nah, bagaimana kita bereaksi, berespon terhadap temptation itu yang muncul? Nah, itulah yang akan menentukan apakah kita ini jatuh di dalam dosa seks itu. Setelah jadi yang berdosa itu adalah apa? Adalah berdosa ketika kita terus-menerus setelah melihat itu, memikirkannya, bahkan dengan sengaja kemudian membayangkan hubungan seks dengan wanita itu.
Jadi ini adultery tipe yang kedua. Kalau adultery tipe pertama tadi yang saya katakan jangan berzina, itu secara fisikal. Tetapi ini adalah adultery tipe yang kedua yang disebut sebagai mental adultery. Jadi Yesus bukan hanya melarang untuk physical adultery, tetapi juga mental adultery. Saudara, Patrick Morley dalam buku tadi memberikan definisi seperti ini tentang apa itu lust, sexual lust, yaitu mental adultery, ya, melalui mana kita ini berusaha cari jalan untuk melihat, terus mendengar, membaca, dan menginginkan, ya, wanita manapun yang bukan pasangan kita, bukan istri kita, untuk membangkitkan seks kita. Dan bahkan kemudian ditutup dengan kalimat, dan itu mencapai puncaknya dengan kemudian misalnya kita ini bermasturbasi. Sebenarnya kalimat dari Patrick Morley. Ya, bisa terjadi masturbasi, bisa juga tidak. Ya, tetapi dia tutup dengan kalimat itu yang bisa kemudian, dan cukup banyak mungkin yang akhirnya klimaksnya itu, ketika melihat, mendengar, membaca, dan kemudian mengingini, lalu kemudian itu membangkitkan seksnya, dan kemudian masturbasi. Nah, ini Matius 5, ya 27 dan 28. Jadi dari dua perikop ini, 1 Tesalonika 4 dan Matius 5, kita punya gambaran paling tidak mengenai apa yang namanya sexual lust ini. Ya. Jadi beda dengan sexual desire. Ya. Keinginan seks itu sesuatu yang Tuhan tanamkan dalam diri kita sebagai manusia yang normal, dan untuk pria, ya, kita itu mungkin memiliki sexual drive, sexual desire yang mungkin lebih kuat, ya, lebih ini daripada wanita, ya. Itu natur kita sebagai pria. Tapi sexual drive nggak sama dengan sexual lust. Lust terjadi pada waktu apa? Tadi 1 Tesalonika pasal 4. Ketika kita sudah tidak lagi menghargai objek itu dan kemudian kita nggak peduli Tuhan. Tuhan sudah betul-betul minta kita hidup kudus, kita tetap lakukan itu. Kita udah jatuh pada sexual lust itu. Dan yang kedua, yang dari Matius 5 ini, jelas sekali yaitu kita bisa jatuh pada mental adultery ketika kita itu melihat, membayangkan, kemudian menanamkan itu, dan kemudian bahkan kemudian membiarkan itu sampai kemudian kita itu terangsang secara seksual demikian rupa, yang dikatakan oleh Patrick Morley itu ada cukup banyak yang kemudian klimaksnya itu sampai melakukan masturbasi. Nah, saudara, saya ingin untuk kemudian masuk ke dalam bagian terakhir. Di tengah-tengah pergumulan seperti ini, ya bagaimana sebagai orang percaya. Ya, saya sekali lagi bicara dalam konteks orang percaya. Ya, kita juga bicara dalam konteks orang yang tidak percaya. Bagaimana orang percaya itu deal dengan problem sexual lust ini. Nah, saudara, saya percaya banyak hal kita bisa bicarakan. Banyak hal kita bisa bicarakan, tapi saya ingin mungkin hanya menyampaikan beberapa hal yang penting untuk kita bisa jalankan dan punyai dalam hidup kita. Yang pertama, build your relationship with God. Ya. Yang pertama dan utama, relasi kita dengan Tuhan itu sangat penting. Yakobus 4 tadi, kembali ke perikop pertama tadi, yang bicara lust secara umum. Saudara perhatikan ketika bicara dan menegur, ya sebagian dari penerima surat Yakobus ini yang hidup dalam lustnya dan kemudian mereka berzina secara rohani, dan dikatakan di ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Setelah kalimat di ayat yang ke-8, itu jelas panggilan untuk hidup benar. Tetapi itu dimulai dengan apa? You mendekat kepada Allah, dan Dia akan mendekat kepadamu. Setelah relasi kita dengan Tuhan akan menolong kita untuk kita bisa mentahirkan tangan kita, untuk kita bisa menyucikan hati kita. Karena hanya Allah sendiri yang sanggup untuk menolong kita. Ya. Maka waktu kita relasi secara pribadi dengan Tuhan, sangat penting sekali, mendekat kepada Allah, mendekat kepadamu. Dan Allah kita adalah Allah yang dalam anugerahnya akan menolong. Maka di ayat yang ke-6 itu, di Yakobus 4 tadi, dikatakan begini, tetapi kasih karunia yang dianugerahnya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, mengasihi orang yang rendah hati. Saudara, di dalam pergumulan kita yang kita sering lemah, mungkin sering jatuh, dan sering sulit untuk menolak itu,
Dikatakan tersedia kasih karunia ini. Tetapi ini untuk orang-orang yang apa? Untuk orang-orang yang rendah hati, yang humble, yang menyadari, saya nggak bisa melawan ini sendiri. Ya, jadi Tuhan menentang orang-orang yang sombong yang berkata, oh saya mampu dengan kehendak saya sendiri untuk melawan itu. Jadi cukup banyak orang berketetapan dengan hatinya sendiri, lalu merasa bahwa oke, saya mampu, saya bisa hindari pornografi, atau saya bisa hindari seksual lust ini, dalam hitungan hari atau minggu, udah jatuh lagi. Setelah kita menyadari kesulitan pergumulan ini, dan disinilah peran relasi kita dengan Tuhan itu sangat-sangat penting sekali. Di mana ketika kita mengikut Tuhan, kita berdoa, kita memiliki relasi baca firman, itu pikiran kita diisi dengan kebenaran, pikiran kita diisi dengan hal-hal yang baik, menolong kita banyak untuk menyingkirkan kekotoran-kekotoran yang tidak seharusnya ada. Kedua, sebagai pria yang sudah memiliki istri, satu solusi praktis menghadapi lust ini dan berbagai penyimpangan seksual lainnya bagi kita yang sudah menikah adalah enjoy regular sex with your wife. Itu sangat penting. Saya melihat Amsal pasal yang ke-5, yaitu salah satu perikop yang baik sekali ya, kitab Amsal pasal yang ke-5 ayat 18-19, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Setelah ini gambaran tentang relasi seksual di dalam hubungan suami dan istri. Ya. Perikop yang mungkin lebih kuat lagi, itu adalah yang dikatakan oleh Paulus di 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat 1 sampai yang ke-5. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya kepada istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapatkan kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Setelah kalimat Paulus itu sangat jelas sekali. Kalau kita udah menikah, jangan lupa iblis itu akan bisa mencoba menggoda kita untuk tidak memiliki relasi seks yang baik dengan pasangan kita. Bahkan Paulus katakan kalau kita ini mau bertarak, ya, sepertinya puasa dalam seks, ingat itu harus mutual agreement. Jangan lama, kata Paulus. Kenapa? Karena Paulus menyadari akan bahaya itu. Jadi Tuhan mendesain seks itu sebagai bagian yang sangat penting dalam relasi suami dan istri. Memang hari ini yang hadir suami-suami, tapi memang istri perlu juga mengerti harusnya apa yang menjadi pencobaan dan kebutuhan suami sebagai pria, tetapi juga kita sebagai pria juga mungkin perlu dipersalahkan juga, saudara. Karena apa? Seringkali mungkin kita diam, kita tidak berani berkomunikasi dengan istri kita di dalam hal berkaitan dengan seks, kemudian menyalahkan istri sebagai yang tidak memenuhi kebutuhan. Saudara, perlu ada good communication. Ya, seks ini bukan hanya untuk kepuasan kita, tetapi juga untuk kepuasan pasangan kita. Ya nggak cukup, saudara, untuk kita itu cuma punya regular sex with our partner, with our wife, itu cuma kita yang melampiaskan, lalu istri itu hanya sebagai satu objek pelampiasan seks. Responsibilitas kita sebagai suami adalah juga bagaimana kita itu juga bisa memuaskan pasangan kita dalam hal seksual. Saudara, jikalau ini bisa terbangun dengan baik, itu akan menjadi seperti apa ya? Sebagai satu penangkal kuat sekali untuk sexual lust atau sexual immorality yang bisa mendatangi kita. Ketiga, saudara, hal yang ketiga itu saya ingin baca dari Matius 5. Tadi kita membaca Matius 5, 27, 28. Kalau dilanjutkan di ayat 29 dan 30, Yesus berkata begini, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuh dengan utuh masuk ke neraka. Saudara, yang dimaksud di sini adalah panggilan untuk kita itu menyingkirkan, remove
apapun yang menyebabkan atau membawa kita untuk ke lust tertentu itu. Di dalam hal ini adalah sexual lust. Tentu kalimat Yesus di Matius 5, 29, 30 itu bukan diartikan secara harafiah. Bukan. Tetapi itu satu panggilan untuk bagaimana kita tahu apa yang membawa kita, menyebabkan kita ini untuk kemudian kita itu remove. Ya, kita singkirkan ini. Kalau kita tahu nih, ada film-film tertentu atau gambar-gambar tertentu atau majalah-majalah tertentu yang kita tahu itu pasti akan membawa kita untuk jatuh dalam seksual lust. Singkirkan, jangan tonton, hindari. Begitulah. Kalau kita tahu ada website-website yang kita tahu itu tidak benar dan bisa membuat kita jatuh, setelah kita ini perlu betul-betul punya satu kontrol diri untuk menyingkirkan akan hal itu. Setelah intinya adalah itu. Jadi hindari situasi-situasi yang dimana kita tuh membiarkan diri kita itu terstimulasi secara seksual. Setelah memang bisa ada keadaan di mana kita tuh nggak sengaja melihat, nggak sengaja kita berhadapan. Tapi bisa ada situasi-situasi di mana kita tuh secara sengaja berhadapan. Kita mungkin pernah nonton satu film, kemudian ada adegan seks, lalu kemudian kita ingat, kita putar film itu lagi, hanya nonton bagian itu. Setelah waktu kita lakukan itu, kita sudah jatuh di dalam apa yang disebut sebagai mental adultery. Begitu. Jadi ini sesuatu hal yang perlu untuk sungguh-sungguh kita hindari, ya, sangat perlu untuk kita hindari. Dan yang terakhir adalah be accountable. Setelah saya pernah sampaikan topik ini ya dulu mengenai accountability partner, bagaimana kita ini bisa bertumbuh bersama dengan rekan-rekan seiman lainnya. Setelah kalaupun kita nggak bisa membangun accountability partner, tapi yang paling penting accountability partner kita adalah pasangan kita. Tapi kalau kita bisa punya teman sesama jenis pria yang dimana kita itu bisa accountable satu dengan yang lain. Ya, kalau saya mengutip dari Ibrani 10, 24, 25, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jangan menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang, tapi mari kita saling menasihati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan di dalam pekerjaan-pekerjaan baik. Saudara, kita menyadari bahwa bertanding atau bertempur, berperang sendiri itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, kita butuh rekan lain yang memberi kekuatan, pertolongan. Kalau kita bisa punya teman baik di mana kita bisa sharing cerita pergumulan kita, akan sangat menolong. Ya, untuk kita itu bisa punya rekan accountability di mana kita ini bisa ditolong, didoakan, dinasihati, bahkan bila perlu ditegur, diingatkan. Itu akan menolong karena apa? Memang dipanggil untuk saling menasihati, satu dengan yang lain untuk pekerjaan yang baik. Setelah beberapa hal yang ini yang saya sampaikan, menjadi pedoman untuk kita ini bagaimana deal dengan permasalahan atau problema sexual lust ini. Ya. Sebagai penutup atau konklusi, saya ingin mengutip perkataan satu orang bernama Karl Kraus. Dia mengatakan begini, moralitas Kristen itu sesungguhnya harusnya itu lebih mendahulukan remorse, penyesalan, mendahului hawa nafsu. Jikalau kita bisa seperti itu, maka kita tidak akan mengikuti hawa nafsu kita itu. Sebenarnya ini kalimat saya tidak tahu, mungkin ada permainan kata, tetapi yang spirit yang saya ingin ajak untuk kita pikirkan adalah dia mengingatkan. Tadi saya katakan di awal, lust itu pasti membawa pada akibat-akibat buruk, apapun itu. Apalagi sexual lust. Akan merusak diri kita, self-control kita, rumah tangga kita. Akan merusak. Nah, satu waktu ketika kita udah mengalami akibat yang merusak itu kita menyesal. Tapi Karl Kraus mengingatkan, mari dahulukan penyesalan itu. Ya, sepertinya ajak kita membayangkan penyesalan yang bisa terjadi. Mendahului akan lust itu. Sehingga kita itu tidak bernafsu atau tidak berkeinginan kuat untuk mengikuti akan hawa nafsu itu. Yaitu kalimat yang saya kutip, yang saya ingin untuk pakai mengakhiri akan sharing saya pada hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Denny untuk memimpin selanjutnya. Oke, terima kasih untuk Pak Adri yang sudah menyampaikan sesi dengan cukup baik. Silakan untuk para Bapak di tempat ini yang ingin bertanya,
Karena tadi kami sudah mengajukan untuk bertanya melalui chat, tetapi ternyata tidak ada yang masuk chatnya Pak Adri. Berarti semua Ada. Nggak ada ternyata. jadi semua Kalau tidak ada masalah. atau mungkin ya itu tadi Pak, agak tema yang agak cukup sensitif begitu ya. Oh, tapi ada yang masuk satu lagi, ada yang masuk Pak. Saya akan pertanyakan untuk ini. Eh, Pertanyaan yang pertama, bagaimana bila pasangan kita atau diri kita mengidap sakit sehingga tidak bisa menolong sexual desire yang ada? Mungkin ya pasangan kita maksudnya sedang sakit atau mungkin masuk masa usia yang lanjut gitu ya. Apalagi kan untuk kaum wanita biasanya ada masa-masa menurun begitu ya untuk sexual desire-nya begitu. Lalu pria itu kan tidak pernah ya ada istilahnya pria itu sexual desire-nya nggak pernah mati begitu. Lalu bagaimana kita bisa menghadapi itu, gitu Pak Adil. Mungkin satu persatu aja ya Pak ya. Ini ternyata beberapa langsung masuk Pak, begitu. Pertanyaan Ya, ini masuk lewat chat ya. Silakan Pak. ya saya ya tahu lah. Ini kondisi-kondisi ini kan saya sebut sebagai kondisi yang tanda kutip tidak normal ya, nggak semua mengalami seperti itu ya. Tadi saya lebih bicara tentang situasi pernikahan yang masih normal ya. Nah, situasi yang nggak normal ini memang bisa terjadi. Nah, memang nggak gampang saya mengerti ya, khususnya kalau katakanlah nih kalau kita pria pasangan kita wanita itu mungkin sakit atau mungkin masuk dalam usia tertentu yang mungkin sudah menurun banyak ya untuk seksual desire-nya. Saya mungkin berpikir begini Pak Denny atau mungkin rekan-rekan ya. Jadi saya berpikir begini, kembali kepada poin yang tadi saya katakan, tetapi saya tidak eksplisit waktu bicara tentang apa itu have regular sex with your partner. Inti yang saya mau sampaikan di sana salah satunya itu adalah a good communication, komunikasi yang baik, begitu loh. Komunikasi yang baik dari sejak kita masih muda itu akan menolong untuk nanti ketika kita udah usia makin tua, itu good communication itu masih akan bisa dipertahankan dengan baik, begitu loh. Di dalam hal ini, jikalau kita bisa maintain itu dengan baik dan kita mengungkapkan dengan jujur kepada pasangan kita bahwa kita ini masih memiliki sexual drive, ya, sexual drive tertentu yang memang butuh untuk apa ya sepertinya dikeluarkan atau dipuaskan begitu loh. Nah, apakah ada cara yang bisa dilakukan yang mungkin bukan melalui hubungan secara seksual tetapi dengan cara yang lain untuk kemudian bisa dijalani bersama oleh pasangan ini. Saya mungkin lebih ke arah sana, begitu loh. Ya, jadi poin good communication bagi saya itu sesuatu yang sangat penting sekali. So kalau kita nggak mengkomunikasikan ya kita akan pendam itu sendiri, begitu loh. Ya mungkin ada pria-pria yang mungkin masih bisa menghandle dalam arti masih bisa self control dengan sexual drive-nya, ya dan dia merasa oke lah dia nggak memerlukan pelampiasan atau penggenapan dari sexual drive itu dan dia masih bisa bertahan ya oke juga begitu loh. Tapi kalau ada situasi-situasi yang seperti itu, mungkin boleh coba dipikirkan apakah ada jalan keluar yang lain yang bisa dipahami oleh sang istri ini. Itu mungkin Pak. Ini kan satu kondisi yang saya tahu ya nggak normal gitu loh ya, artinya nggak biasanya juga terjadi di banyak pernikahan. Oke, thank you Pak. Lalu berikutnya berkaitan masih mungkin pertanyaan yang pasti klise gitu ya Pak ya. Tentang pertanyaan begini, apakah kita boleh berpikiran lust terhadap istri kita? Nah, maksudnya kaitkan dengan lusting untuk istri sendiri, misalnya dalam situasi bisnis trip yang cukup lama. Dan saya mau mengkaitkan dengan pertanyaan berikutnya, lalu menyinggung dengan masalah masturbasi. Apakah ini dosa? Karena mungkin berkaitan dengan tadi, misal lusting dengan istri sendiri lalu tidak bisa terlampiaskan, tetapi ya dia tidak memikirkan wanita lain misal begitu. Apakah masturbasi diperbolehkan atau apakah ini tetap dosa? Silakan Pak Andri. Iya, saya terus terang agak agak sedikit ragu ya kalau kita berpisah tempat seperti itu lalu hanya demi untuk memenuhi sexual desire kita yang muncul. Lalu kemudian kita mengatakan, oke, saya membayangkan istri saya dan melakukan hubungan seks dengan dia. Saya nggak terlalu yakin bahwa itu akan bisa murni 100%. Itu sepertinya, ini kan beda ya, kita melakukan hubungan seks secara fisikal,
dan kemudian kita itu sepertinya berhubungan seks dengan pasangan kita, karena itu khawatirnya akan bisa bercampur aduk dengan banyak pikiran yang lain, atau mungkin bercampur aduk dengan mungkin adegan tertentu yang pernah kita lihat, meskipun mungkin kita masih mengatakan, oh saya membayangkan akan pasangan saya, begitu loh. Di dalam hal ini saya lebih setuju untuk belajar untuk self control, begitu loh, di dalam hal ini. Ya, belajar untuk self control, dan hati-hati sekali kalau saya kembali kepada 1 Korintus pasal 7 tadi ya, yang Paulus katakan hati-hati kalau kita itu mau pisah, dan Paulus ingatkan hati-hati ini. Karena kalau kemudian kita itu pisah dalam jangka waktu yang lama, itu merupakan satu pencobaan yang kuat sekali untuk diri kita. Begitu loh. Jadi saya mungkin akan lebih prefer untuk memilih tidak ini, karena sangat sulit sekali begitu loh, untuk gimana kamu bisa mengatakan murni ini saya cuma membayangkan istri saya. Karena ini pikiran kita itu bisa menjelajah kemana-mana, bisa dipengaruhi oleh apapun ketika kita membayangkan relasi seksual dengan pasangan itu. Jadi menahannya begitu loh, bukan untuk kemudian justru melakukannya. Itu jawaban saya sih, masukan dari saya. Bagi para Bapak di tempat ini, saya akan memfokuskan pertanyaan-pertanyaan pada hal yang mungkin mengarah ke tema kita begitu ya. Jadi saya akan prioritaskan untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Ternyata ada beberapa juga yang masuk, tapi saya akan pilah-pilah dulu berdasarkan skala prioritas gitu ya. Jadi mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak saya ajukan kepada Pak Adri begitu. Nah, lalu mungkin pertanyaan berikutnya Pak Adri, melanjuti tentang tadi kan Pak Adri menyampaikan tentang komunikasi begitu ya dengan istri, supaya tentang masalah untuk kita mungkin ada hasrat seksual yang perlu disampaikan. Tetapi di sini ada pertanyaan yang masuk juga, bagaimana jika istri sudah tidak mau melayani suami? Artinya sudah mengkomunikasikan, tetapi ya si istri cuma bilang ya nggak mau aja begitu. Bagaimana yang harus dilakukan? Ya, ya terimalah nasib itu. Enggak, just kidding. Maksudnya gimana ya? Jangan begini loh. Saya nggak mau kita jatuh dalam satu argumen berpikir begini. Karena situasi ini nggak memungkinkan terjadi, istri nggak bisa diajak ngomong, maka saya boleh berbuat dosa. Begitu loh. Ini saya nggak ngomong hanya untuk sexual lust kita ya, tetapi dalam banyak aspek yang lain juga kan. Begitu loh. Jadi jangan kita itu kemudian merasa begini, karena situasi ini loh yang mendorong saya, ya nggak apa-apa lah, Tuhan ngerti saya, begitu loh. Itu maksud saya sih. Jadi jangan dipakai alasan untuk karena situasi seperti itu lalu kemudian kita buka internet pornografi lalu kita masturbasi, begitu loh. Itu kita udah betul-betul jatuh di dalam dosa dalam hal ini. Ya, itu maksud saya. Jadi jangan kondisi alasan tertentu itu jadikan alasan untuk kita kemudian berani berbuat dosa. Ya, tentu perlu untuk digumuli sungguh-sungguh kenapa sampai bisa seperti itu sih. Bisa juga istri itu tidak melihat seks itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Karena mungkin melihat hanya suami itu yang melampiaskan dan kemudian suami hanya puas dengan diri dan kemudian tidak memuaskan akan istrinya sehingga menjadi satu beban. Dan juga kalau kita bicara tentang seks, ya ini kita hari ini cuma bicara seks. Ya, kita tahulah aspek kehidupan suami istri itu aspeknya bukan hanya aspek seksual. Begitu loh. Ya, saya dulu pernah di Pasutri Komisi Pasutrinya GKY Puri Indah beberapa tahun yang lalu kan pernah memberi ceramah dengan judul Sex Begin in the Kitchen. Ya, bukan Sex in the Kitchen, bukan. Sex Begins in the Kitchen. Seks dimulai di dapur. Itu judul dari satu buku. Yang intinya apa? Intinya adalah relasi suami istri itu di dalam keseharian. Itu akan menentukan dan akan mempengaruhi bagaimana relasi seksualnya, katakanlah kalau melakukan hubungan seks di malam hari. Kalau seorang suami itu adalah seorang suami yang nggak peduli, biarin istrinya kerja keras, biarin istrinya itu mengatur rumah tangga, biarin istrinya lakukan ini, capek nggak dibantu, dia cuma nonton TV, dia cuma lakukan ini itu, lalu kemudian malam minta untuk dilayani seks. Begitu loh. Jadi bagi saya begini, kalau sampai terjadi ada istri yang tidak mau melayani suaminya dalam hal seksual, mungkin perlu dipikirkan ada aspek yang lain apa yang terjadi di rumah tangga ini ya, sehingga sampai terjadi seperti itu. Jadi itu yang mungkin, jadi kita nggak cuma menyoroti kok dia nggak mau melayani saya ya, gitu loh. Ada apa nih dengan kehidupan pernikahan saya sampai terjadi seperti ini?
Karena semua aspek itu bagi saya sangat penting sekali. Aspek komunikasi, kita bisa berbincang, kita bisa rekreasi bersama, kita bisa ngobrol bersama, kita bisa melakukan pekerjaan rumah bersama, atau apapun lah. Itu akan sangat menolong sekali untuk relasi seks itu bisa akan terjalin dengan baik. Begitu. Jadi jawaban saya ada jawaban saya untuk pertanyaan itu ada dua hal ya. Jadi yang pertama, jangan selalu memakai situasi yang nggak ideal sebagai alasan untuk saya boleh berdosa nih. Ini sangat bahaya sekali, begitu. Tapi yang kedua jawaban saya adalah kalau ada situasi yang seperti itu, perlu kemudian kita itu koreksi, ada apa dengan pernikahan saya nih, sampai bisa kondisi yang seperti itu. Sekali lagi saya bicara dalam konteks yang normal ya, tidak dalam konteks pertanyaan yang awal tadi, yaitu kalau istri memang ada sakit atau dalam kondisi tertentu. Tapi yang normal nih kalau sampai seperti itu ada apa nih? Itu yang mungkin bagi saya terlebih dahulu yang perlu untuk apa ya dicermati begitu, Pak Denny. Oke, thank you. Dan mungkin ini satu pertanyaan yang cukup mungkin agak berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Satu pertanyaan yang mungkin cukup teknikal, Pak Adri, tentang ini. Apakah dikebiri seperti yang dilakukan seorang Kasim, termasuk yang Pak Adri katakan tentang meremove whatever is causing or leading to the particular sexual lust? Saya tahu ada orang-orang menafsirkan kalimat Yesus itu secara harafiah. Ya, salah satu bapak gereja yang kalau nggak salah bernama Origen itu melakukan seperti itu, gitu loh. Ya, bagi saya perikop itu tidak bisa menjadi alasan untuk kemudian kita itu mengebiri diri sendiri, begitu loh. Ya, bukan harafiahnya di sana. Ya, ada orang-orang yang mungkin saya tahu karena situasi-situasi tertentu kayak mungkin dulu di zaman kerajaan-kerajaan kan juga banyak ya orang-orang yang mungkin harus dikebiri ya. Jadi itu memang ada satu situasi yang melawan kehendaknya mungkin ya untuk kemudian dia dikebiri. Jadi bagi saya penyelesaiannya bukan di sana. Kenapa? Karena mungkin aja ada orang menggembiri dirinya sendiri ya. Tetapi bukan berarti kemudian seksual lust-nya dihilang loh. Begitu loh. Jadi bagi saya sih nggak bisa dikaitin karena dia udah mengebiri dirinya sendiri maka nggak ada dorongan seksual sama sekali. Dia hanya tidak bisa melakukan hubungan seks. Begitu. Gitu. Jadi ayat itu bukan diharafiakan bagi saya dan saya tahu ada orang-orang yang mengharafiakan lalu menganggap itu sebagai jalan untuk menghindari ini. Kalau sampai seperti itu berarti menganggap seks itu sebagai suatu hal yang tabu, yang kotor, yang berdosa. Dan bagi saya tidak, kita melihat seks itu sebagai sesuatu yang baik, sebagai sesuatu yang beautiful, yang Tuhan berikan untuk kita bisa menikmati di dalam konteks pernikahan itu. Oke, terima kasih Pak Adri. Masih ada beberapa pertanyaan, tetapi saya pikir kurang relevan dengan tema kita pada malam hari ini. Jadi saya drop semua. Jadi dan waktunya sudah cukup sepertinya. Dan tapi ada pertanyaan Pak Adri tentang beberapa dari yang hadir di tempat ini. Apakah materi boleh dibagikan untuk para peserta yang hadir? Ya, nanti saya kirimkan dalam bentuk PDF ya ke Pak Denny ya. Nanti Pak Denny bagiin ya. Oke, baik Pak. Lalu berikutnya mungkin ini berkaitan dengan, karena tadi berkali-kali Pak Adri mungkin menyinggung tentang harusnya misal istri juga boleh untuk ikut sesi ini begitu, tapi dari awal kami udah pikir ini sesi untuk para pria begitu. Apakah nanti kami merekam sesi ini, apakah ini boleh untuk dipublish supaya bisa mungkin bukan hanya kaum pria yang bisa menikmati ini begitu. Bagaimana menurut Pak Adri, pandangan Pak Adri sendiri? Ya, oke. Saya sih silakan ya. Cuma memang konteksnya hari ini saya bicara khusus pria ya. Begitu loh. Saya ada singgung sedikit tadi tentang wanita ya, dan saya juga percaya wanita juga bisa jatuh pada sexual lust. Begitu. Saya tidak mengatakan bahwa ini cuma temptation bagi laki-laki. Saya percaya juga wanita bisa jatuh pada hal yang sama. Meskipun betul mungkin sebagai laki kita lebih mungkin ya kalau saya boleh katakan lebih strong atau lebih intens di dalam hal ini. Tapi wanita pun bisa jatuh. Gitu. Oke. Pak, ini ada sebelum kita tutup ternyata ada yang mau bertanya. Dia bilang last question dong gitu ya Pak. Gak apa-apa ya Pak Adri ya. Terakhir ya Pak ya. Last question. Ya. What is the purpose of community ya regarding the last solution? Saya nggak ngerti artinya ini. Sorry, gimana? Coba. What is the purpose of community regard the last solution? Oh, oke. Ya tadi
materi saya atau apa yang saya sampaikan terakhir kan tadi ada kata be accountable, ya accountability partner. Maksud saya begini, ya kalau bisa diciptakan satu budaya di dalam komunitas kita ini, di mana kita ini bisa punya baik mungkin kelompok ya, yang tentu mungkin kalau bisa sih yang sesama jenis ya, kelompok yang di mana kita ini bisa sharing dengan terbuka, termasuk pergumulan-pergumulan seksual kita. Bisa dalam bentuk kelompok, bisa mungkin hanya dalam bentuk satu teman baik, yang di mana kita bisa accountable. Dalam arti kita itu bisa berani berkata pada teman kita ini bahwa, you doain nih, saya jatuh pada dosa pornografi lagi. Atau bisa accountable dalam arti begini, saya 1 bulan ini betul-betul bisa menang nih atas dosa ini. Begitu, kita bisa sharing ke rekan kita. Begitu. Jadi, be accountable dalam pengertian itu. Nah, kalau di gereja bisa diciptakan atmosfer seperti ini itu akan sangat menolong karena saya tadi kutip Ibrani 10 itu adalah untuk itu kan saling menasihati, tidak mengabaikan pertemuan-pertemuan itu, memberikan dorongan untuk pekerjaan baik, untuk good work, ya untuk hal-hal baik di dalam hidup kita. Nah itu akan sangat menolong punya rekan yang accountable. Kalaupun sampai sulit sekali, saya katakan coba mulai dengan partner kita, ya di dalam hal pencobaan ini. Saya tadi membaca satu buku tentang pria ditulis oleh seorang pendeta dan dia dengan jujur mengatakan waktu dorongan seksnya muncul begitu ya. Satu kali dia selesai pelayanan di luar kota, dia tidur di hotel. Ya, pada waktu kemudian dia mulai buka TV, dia kemudian melihat memang ada channel film porno yang kelihatannya digratiskan. Dia begitu klik main itu, langsung cepat-cepat dia pindahkan. Tapi dia bergumul luar biasa. Dengan jujur dia katakan, tangan saya kepingin kembali ke channel itu. Dia berdoa, luar biasa sulit pergumulannya itu. Apa yang dia lakukan? Dia telepon istrinya. Dia telepon istrinya dan katakan, ya saya nggak tahu panggilannya apa, tapi dia ceritakan, saya ini sedang berhadapan dengan satu godaan film porno di depan mata saya. Gitu loh. Tolong doakan, begitu. Tolong doakan nih, temptation-nya begitu kuat sekali. Istrinya mendoakan, tapi istrinya juga memberikan satu encouragement dengan mengingatkan dia, begitu loh. You nggak perlu sampai discourage seolah-olah, wah saya itu lebih berdosa dari orang lain. Istrinya mengatakan, itu membuktikan you are a man. Itu membuktikan itu seorang pria, seorang laki-laki. Dan istrinya kemudian mendoakan, mereka berdoa bersama-sama di telepon itu. Dan itu menolong kemudian untuk dia kemudian tidak melanjutkan untuk nonton TV malam itu dan dia tidur. Nah itu tadi saya waktu baca itu saya lihat dia memiliki accountability partner dengan pasangannya begitu. Dia tahu kuat sekali ini kalau dia nggak sharing terbuka begitu ya akan sangat kuat untuk dia jatuh. Nah ini dengan pasangan. Tapi kalau bisa ada komunitas yang nolong kita rekan di grup KTP atau kelompok kecil atau ini tadi kan di bukunya Patrick Morley dari 10 isu pria hadapi itu salah satu juga adalah friendship ya. Mungkin nanti kapan Pak Denny boleh bawain tema itu, friendship ya persahabatan. Ya tentunya ini yang dimaksud itu pergumulan. Pria tahu butuh itu. Pria tahu akan kalau dia bisa ada accountability partner, tapi seringkali pria itu menahan diri karena kita tuh mungkin lebih sering tertutup, lebih sering mungkin menahan akan emosi kita, tidak berani membuka diri. Nah, itu ada kelemahan kita di dalam hal itu. Tapi sebenarnya kita tahu kita ini butuh orang yang menolong kita, mendoakan kita, menguatkan kita. Itu maksudnya. Ya, tadi pertanyaan terakhir itu. Oke, thank you Pak Adri untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan dengan baik sekali untuk kita. Dan satu kesimpulan yang mungkin bisa saya simpulkan gitu ya, mungkin saya nggak layak untuk menyimpulkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Adri begitu, tapi satu hal yang saya dapat dari bagian ini ketika saya mengikuti sesi ini adalah bahwa temptation terbesar dari kaum pria adalah memang sexual drive ini, tetapi itu tidak menjadi excuse buat kita untuk kita bisa kalah terhadap dosa. Tapi kembali kepada setiap kita bahwa kita mungkin tidak bisa menghakimi orang lain, menjudge orang lain, atau juga kita juga melakukan tindakan excuse itu, tapi lebih penting adalah kita kembali mengkoreksi hubungan kita dengan Tuhan. Dan tadi juga sebenarnya ada tentang sesama juga, begitu ya. Ketika kita punya keterbukaan hidup dengan sesama kita, maka kita sebetulnya akan bisa lebih untuk
menghadapi akan temptation itu. Gitu ya Pak Adri ya mungkin ya, sebagai kesimpulan dari bagian saya. Oke, kita akan tutup untuk sesi kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri akan sesi seminar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh terus belajar sebagai para pria yang takut akan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak akan pernah bisa untuk mengalahkan akan satu desire yang begitu kuat di dalam diri kami. Tetapi hanya dengan bantuan dari Tuhan, dengan ketika kami mau berserah penuh kepada Tuhan, dan membuka hidup kami, diri kami kepada Tuhan, dan juga sesama di sekitar kami, maka kami sebetulnya bisa menghadapi akan temptation ini. Dan biarlah Tuhan yang tolong setiap kami, bantu setiap kami para pria yang hadir di dalam seminar ini. Karena kami tahu Tuhan, kami butuh anugerah Tuhan yang terus akan menyempurnakan kami menjadi murid-murid Kristus yang sejati, murid-murid Kristus yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk sesi ini yang terus mengingatkan kami dan tolong kami untuk kami terus berjuang hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan juga akan terus berkati pelayanan Pendeta Adri di dalam tugas dan tanggung jawabnya untuk memimpin Sinode GKY. Tuhan juga akan berkati, Tuhan terus berikan hikmat, terus berikan kesehatan, kekuatan untuk hamba-Mu, dan Tuhan juga berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sesi pada malam hari ini, dan kami menyerahkan waktu istirahat kami pada malam hari ini juga sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih untuk para peserta. Mohon maaf sekali lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya ajukan untuk kepada Pak Adri. Oke, see you in the next seminar. Thank you. Thank you, thank you. Halo Jun Min. Pak Kim. Thank you ya Pak Yusak dari Kebayoran.